Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Lukas terputar dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Rosmi Setia. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sehat. Luar biasa Tuhan kita yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang memahami Allah yang besar dengan otak manusia yang kecil. Wow, luar biasa. Ini di season yang kedua. Dengan cara bagaimana kita bisa mengenal Allah? Apakah dengan cara agama, cara pikiran manusia yang terbatas? Tentu tidak, tapi dengan cara Allah sendiri melalui pewahyuan, melalui penyataan dirinya kepada manusia. Nah, lalu sekarang pertanyaan, penyataan itu ada tertulis di mana sehingga penyataan itu disebut sebagai kitab suci, ya itu sebagai penyataan Allah. Oke, baik. Mari kita lanjutkan bersama-sama saudara kasih Tuhan. Kalau di sesi yang pertama saya mengatakan bahwa manusia mengenal Allah karena Allah yang memperkenalkan diri melalui wahyunya. Maka selanjutnya kita mulai belajar bersama-sama kitab suci manakah yang menyatakan ataupun kitab suci manakah yang memperkenalkan Allah itu ada, ya kan gitu ya? Atau kitab suci manakah yang mengatakan bahwa itulah firman Allah? Bahwa kitab suci itu adalah firman Allah, ya? Ada begitu banyak ya yang menyatakan dirinya sebagai kitab suci atau mengklaim ya umat masing-masing agama sebagai firman Allah. Silakan, boleh-boleh saja. Namun isi kitab kita itu satu dengan yang lain saling kali tidak ada kecocokan ataupun pertentangan. Maka secara akal sehat kita tahu bahwa tidak mungkin semuanya itu berasal dari Allah yang sama. Karena Allah yang sama tidak mungkin mengeluarkan berbagai pernyataan yang saling bertentangan. Tidak mungkin. Ya Allah nggak pernah bertentangan dirinya sendiri. Ya yang buat pertentangan itu siapa? Manusia itu sendiri. Nah, namun demi toleransi beragama, seringkali yang satu tidak berusaha memojokkan yang lain, walaupun masing-masing yakin bahwa hanya kitab sucinya sajalah yang paling baik. Bahwa kitab suci adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Tuhan. Nah, kalau begitu perlu ada pengkajian yang mendalam untuk mengetahui ya sesungguhnya yang manakah yang benar-benar firman Tuhan. Kalau Alkitab benar firman Allah, maka berarti yang lain bukan. Dan kalau salah satu kitab yang lain firman Allah, maka berarti Alkitab bukan. Ya, jika Alkitab bukan firman Allah, itu berarti orang Kristen telah dibodohi, bahkan telah mencoba membodohi orang lain. Tetapi jika Alkitab benar-benar firman Allah, maka orang Kristen adalah orang yang paling beruntung serta berhikmat dan telah berusaha menolong orang lain. Bapak Ibu sahabat yang RPKM diberkati oleh Tuhan, ya dan atas seluruh pendengar konten ini, untuk membuktikan sifat keilahian Alkitab, tidak ada cara lain yang dapat dibenarkan selain ya dengan cara dari Allah itu sendiri. Artinya, yaitu Alkitab sendirilah yang membuktikan dirinya adalah firman Allah. Ya, jadi artinya Alkitab sendirilah yang membuktikan bahwa dirinya adalah benar. Kalau sumber lain dipakai untuk membenarkan Alkitab, maka tindakan demikian justru membuktikan bahwa sumber itu atau kitab lain lebih benar atau memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada Alkitab. Jadi hanya Alkitab sendiri yang dapat membuktikan dirinya adalah firman ya dari Allah pencipta langit dan bumi. Ya, sering kita mendengar ya ada kesaksian dari seorang penganut agama lain yang menjadi Kristen ya. Ya, dalam kesaksiannya ia menceritakan bahwa ia mengenal Tuhan Yesus dari kitab suci agamanya yang telah terdahulu. Dan ia menyimpulkan bahwa karena ia bisa mengenal jalan keselamatan itu dari kitab suci agama yang terdahulu. Maka kitab suci agama terdahulunya juga adalah firman Allah. Ya, jelas sekali ini adalah kesimpulan yang ya bisa dikatakan ya, keliru atau salah ya.
Ya, berapa banyak orang bertobat karena buku yang dikarang seseorang, namun sama sekali tidak benar untuk menyimpulkan bahwa buku-buku karangan itu adalah firman Allah. Bisa saja seseorang mengenal kebenaran melalui penjelasan seseorang atau mungkin melalui pembacaan buku yang ditulis oleh seorang, atau bahkan melalui cerita yang menyadarkan dirinya tentang dosa dan kebenaran. Tetapi Bapak Ibu dan Tuhan, ini sama sekali tidak secara otomatis menjadikan alat yang dipakai Tuhan itu adalah firman-Nya. Belum tentu, bahkan tidak. Alkitab adalah firman Allah yang dijadikan standar kebenaran. Sedangkan buku-buku atau benda-benda lain bisa saja dipakai Tuhan atau dihayati manusia sehingga menghantarkan kepadanya kebenaran. Ya, jadi alat yang lebih menghantarkan seorang kepada kebenaran itu bukanlah kebenaran itu sendiri. Sama sekali tidak benar untuk menyimpulkan bahwa sebuah kitab itu firman Allah hanya karena melalui seseorang telah diarahkan kepada kebenaran. Bukan. Ya. Jadi pada prinsipnya tidak ada seorang manusia pun bisa mengenal Kristus dengan benar-benar tanpa Alkitab. Tidak. Memang ada kitab suci agama lain yang menyinggung-singgung nama Yesus. Namun keseluruhan gambaran tentang Yesus yang diberikan di kitab suci itu justru menyesatkan dan banyak yang menyesatkan. Ya. Bapak Ibu orang Kristen yang berhikmah tidak membuktikan kebenaran Alkitab dengan kitab-kitab suci yang lain. Karena kita tidak bisa menjadikan sesuatu yang kita nyatakan salah sebagai alat untuk apa? Untuk membenarkan sesuatu yang benar. Ya keliru itu ya. Nah, tidak seperti itu. Nah, seorang yang sudah terbukti suka berbohong, ini contohnya, tidak lain menjadi saksi di pengadilan. Oleh sebab itu, satu-satunya pembuktian terhadap kebenaran Alkitab ialah dengan apa? Ya metode, yaitu Alkitab membenarkan dirinya sendiri, Alkitab membela diri sendiri. Sekali lagi, yaitu bahwa pembuktian yang bersifat bolak-balik, ya, untuk menemukan kebenaran bukan di luar Alkitab tapi dari Alkitab itu sendiri dengan menggunakan akal sehat. Jadi dasarnya adalah Alkitab adalah dasar dari kebenaran Alkitab itu sendiri, bahwa dia adalah firman Tuhan, ya. Jadi tidak dapat disangkal bahwa sifat seseorang itu bisa dilihat dari hasil apa? Dari hasil tulisannya. Kalau Alkitab benar adalah firman Allah, maka harus terlihat sifat Allah di dalamnya. Ya, sesungguhnya semua sifat Allah terlihat jelas di dalam Alkitab. Namun karena tujuan penulis ya adalah untuk menyatakan bahwa meyakinkan bahwa Alkitab adalah firman Allah, ya sebenarnya untuk apa sebenarnya? Supaya kita bisa memahami bahwa kita mengenal Allah karena Allah yang memperkenalkan diri, lalu Roh Kuduslah yang menggerakkan kita manusia. Ya, sekali lagi dengan rohnya kita digerakkan supaya kita mengenal Allah. Ya, dengan kekuatan Allah, dengan Roh Kudus, dengan rohnya. Sehingga kita bisa memahami Alkitab dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Alkitab supaya kita bisa melihat bersama-sama ya sifat Allah yang besar, Allah yang maha benar, maha suci dan juga maha tahu. Akan kita lanjutkan bagaimana kita bisa mengenal Allah, yaitu tentunya dengan cara Allah sendiri memperkenalkan dirinya. Kita akan belajar dalam Alkitab sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah ya yang tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Puji Tuhan, sampai berjumpa di sesi berikutnya. Teruslah ikuti, jangan lupa dukung terus program ini dengan di like, di respon, dan jangan lupa juga di subscribe. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.